few moments later. Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-orang demi kepentingan bersama. Koperasi mendasarkan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas kekeluargaan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang landasan koperasi. Yang pertama yaitu landasan ideal. Landasan ideal adalah Pancasila. Pancasila merupakan jiwa dan pandangan hidup bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia. Yang kedua, landasan struktural. Landasan struktural adalah Undang-Undang 1945 Pasal 33 Ayat 1 yang berbunyi, perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Ketiga, landasan operasional. Landasan operasional merupakan aturan kerja yang harus diikuti dan ditaati oleh anggota pengurus. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang asas koperasi. Asas koperasi adalah kekeluargaan yang didasarkan pada kesadaran setiap anggota koperasi untuk menjalankan segala sesuatu dalam koperasi yang memiliki nilai manfaat untuk semua anggota. Tujuan utama badan usaha koperasi ini adalah melaksanakan sebagian pelayanan untuk meningkatkan keadaan ekonomi para anggota kelompok. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai koperasi. Yang pertama, kekeluargaan. Yang kedua, gotong royong. Yang ketiga, kebersamaan. Yang keempat, kemandirian. Yang kelima, dan solidaritas. Prinsip-prinsip koperasi. 1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Kedua, pengelolaan secara demokrasi. Ketiga, pembagian sisa hasil usaha atau SHU. Keempat, pembagian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Kelima, kemandirian. Bentuk-bentuk koperasi. Yang pertama ada koperasi primer. Koperasi primer adalah orang perseorangan yang di dalamnya minimal 20 orang. Kedudukannya berada di tingkat kecamatan, desa, dan lembaga-lembaga pemerintah. Yang kedua ada koperasi sekunder. Koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh anggota dan beranggotakan koperasi. Nah, koperasi sekunder itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah koperasi pusat. Koperasi pusat merupakan gabungan minimal 5 koperasi primer. Biasanya koperasi pusat ini berada di tingkat ibu kota. Yang kedua ada koperasi gabungan. Koperasi gabungan ini minimal 3 koperasi pusat. Biasanya berada di tingkat provinsi. Yang ketiga ada koperasi induk. Koperasi induk gabungan minimal 3 koperasi gabungan. Koperasi ini berada di tingkat ibu kota negara. Jenis-jenis koperasi. Yang pertama ada koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah menghimpun dana dan menyediakan pinjaman modal bagi anggota. Contohnya koperasi unit desa. Yang kedua ada koperasi konsumen. Nah, namanya konsumen adalah memakai, menyediakan kebutuhan sehari-hari bagi anggota. Contohnya koperasi siswa yang ada di sekolah. Yang kedua ada koperasi mahasiswa. Yang ketiga ada koperasi pegawai. Koperasi yang ketiga ada koperasi produsen. Koperasi produsen adalah menyediakan bahan produksi dan melakukan produksi. Contohnya koperasi peternakan, koperasi petani, koperasi pengrajin. Koperasi yang keempat ada koperasi jasa. Koperasi jasa adalah menyelenggarakan fungsi-fungsi pelayanan untuk kepentingan anggota. Contohnya adalah Kospin. Kospin ialah koperasi simpan pinjam jasa. Yang kelima ada koperasi serba usaha. Koperasi serba usaha adalah
menyelenggarakan lebih dari satu kegiatan ekonomi. Nah, contohnya kalau koperasi serba usaha itu contohnya seperti seperti gabungan dari koperasi bisa simpan pinjam dari konsumen atau simpan pinjam dari jasa. Anggota koperasi adalah setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau badan hukum koperasi yang memiliki kepentingan ekonomi yang sama dan memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar koperasi. Pengertian koperasi. Yang pertama, rapat anggota sama dengan memegang kekuasaan tertinggi berhak mengangkat dan memerintah pegawai atau pengurus. Yang kedua, pengungsi koperasi melaksanakan keputusan-keputusan rapat anggota untuk menggerakkan ada organisasi. Dan yang ketiga, pegawai koperasi melaksanakan pegawai atas pekerja pengurus membuat laporan tertulis terkait pengawasan. Dan yang keempat, pengelola koperasi pelaksanaan harian di koperasi persetujuan rapat anggota. 10. Sumber modal koperasi. A. Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. B. Simpanan wajib adalah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. C. Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan dari sisa hasil usaha. D. Donasi hibah adalah sejumlah uang yang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak hibah pemberian dan tidak mengikat. Nah, teman-teman, kita harus tahu sisa hasil usaha itu apa, baru kita tahu. Nah, sisa hasil usaha itu pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun berjalan yang sudah dikurang-kurangi beban-beban penyusutan dan kewajiban-kewajiban lainnya, termasuk juga di dalamnya itu pajak. SAU sama dengan juga keuntungan koperasi. Nah, menghitung koperasi ada beberapa komponen-komponen yang harus kita ketahui. Komponen yang pertama yaitu jasa modal. Jasa modal adalah SAU yang diterima oleh anggota karena menyimpan uang di dalam koperasi. Nah, cara penghitungan jasa modal ini caranya adalah SAU sama dengan simpanan anggota dibagi dengan total simpanan dikali dengan SAU jasa modal. Nah, komponen yang kedua yaitu jasa penjualan. Jasa penjualan adalah yang diterima oleh anggota karena melakukan pinjaman. Nah, cara menghitung jasa penjualan ini adalah SHU sama dengan penjualan anggota dibagi dengan total penjualan dikali dengan SHU jasa penjualan. Nah, komponen yang ketiga ada SHU pinjaman. SHU pinjaman ini adalah SHU yang diperoleh oleh anggota-anggota koperasi karena melakukan pinjaman di dalam koperasi. Nah, cara penghitungannya SHU sama dengan pinjaman anggota dibagi dengan total pinjaman anggota dikali juga dengan SHU pinjaman. Nah, teman-teman, setelah itu kita menjumlahkan komponen-komponen yang baru tadi saya jelaskan. Komponen yang harus dijumlahkan yaitu SHU jasa modal ditambah dengan SHU jasa penjualan ditambah dengan jasa pinjaman. Nah, kita pasti mengetahui hasilnya.